Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Jessi Septiora dengan NIM 23022066. Selanjutnya ada rekan saya Dinda Aulia dengan NIM 23022010. Selanjutnya ada Fatia Nazifa Syamila dengan NIM 23022057. Ada Dea Azara dengan NIM 23022007. Yang terakhir ada Khairunisa dengan NIM 23022135. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Khairunisa. Pada Khairunisa dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian penelitian menurut para ahli. Menurut Criswell 2022 dan 2023 menyatakan bahwa penelitian adalah proses sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Sedangkan menurut Lim 2025 menyatakan bahwa penelitian adalah upaya rigor untuk memahami fenomena sosial yang kompleks secara kontekstual. Baik, sekian, terima kasih. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang kode etik peneliti. Kode etik merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Prinsip utamanya mencakup integritas, kejujuran, akuntabilitas, tidak merugikan pihak lain, menghormati informed consent, serta menjaga kerahasiaan dan mengelola data dengan baik. Di Indonesia, aturan mengenai kode etik peneliti diatur dalam beberapa peraturan, yaitu yang pertama Peraturan PRIN nomor 6 tahun 2023, yang kedua nomor 12 tahun 2023, serta kewajiban clearance etik sesuai nomor 22 tahun 2022. Nah, sementara itu, secara internasional, kode etik penelitian juga harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Community on Publication Ethics atau COPI, serta panduan dari WILE untuk periode 2024 sampai 2025. Artinya, kode etik ini tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga berlaku pada tingkat internasional. Agar penelitian yang kita lakukan itu diakui secara global. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah memiliki karakteristik utama, yaitu sistematis, empiris, logis, kritis, transparan, replikatif, dan etis. Nah, artinya penelitian harus dilakukan secara terstruktur, berdasarkan data yang nyata, menggunakan penalaran yang logis, bersikap kritis terhadap hasil, serta terbuka dan dapat diulangi oleh peneliti yang lain. Menurut Creswell tahun 2022-2023, penelitian juga harus menekankan konsistensinya antara desain, metode, pernyataan riset, serta transpirasi dalam seluruh proses. Hal ini agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai tujuan penelitian pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan serta pembelajaran di sekolah. Penelitian ini juga bertujuan membantu guru dan tenaga kependidikan mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan sikap profesionalisme, menumbuhkan budaya akademik yang berkelanjutan, meningkatkan keterampilan pendidik, serta memperkuat kerjasama profesional di lingkungan pendidikan. Metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dan digunakan untuk memahami, mengendalikan, dan memecahkan masalah di bidang pendidikan. Metode ini meliputi pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran, serta jenis penelitian seperti eksperimen, survei, naturalistik, penelitian tindakan, penelitian evaluasi, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai metode penelitian pendidikan.
Metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan memecahkan masalah di bidang pendidikan. Metode ini bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Dalam penelitian pendidikan terdapat berbagai jenis pendekatan seperti kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Metode kuantitatif menggunakan data numerik dan analisis statistik, sedangkan metode kualitatif menggunakan data deskriptif yang diperoleh dari interaksi langsung dengan objek penelitian. Selain itu juga ada penelitian tidak jelas (PTK) yang dapat menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, misalnya penelitian dasar, terapan, metode, eksperimen survei, naturalistik, dan tingkat eksplanasi deskriptif, komparatif, asosiatif. Metode ilmiah dalam penelitian pendidikan harus bebas prasangka, bersifat logis, dan uji ulang, dan menggunakan teknik kuantifikasi serta hipotesis sebagai panduan pembacaan masalah. Tentang penelitian pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum penelitian pendidikan yaitu yang pertama, tentukan fokus atau pertanyaan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, pilih desain riset. Yang keempat, urus etik. Yang kelima, kembangkan instrumen. Yang keenam, kumpulkan data. Kemudian yang ketujuh yaitu analisis. Yang kedelapan, interpretasi. Yang kesembilan, laporkan dan serahkan data atau output sesuai ketentuan BRIN. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang dasolen, dasein, dan novelty penelitian. Yang mana menurut definisi dasolen itu sendiri yaitu suatu kondisi yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, yaitu norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian, law in the books merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan atau berlaku berdasarkan teori dan hukum yang tertulis. Contohnya, merujuk pada aturan lalu lintas yang mengharuskan pengemudi untuk berhenti ketika lampu merah itu terjadi, dan itu tuh termasuk kepada dasolen. Selanjutnya ada dasein, yang menurut definisi itu sendiri adalah realitas atau keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, yaitu fakta-fakta konkret yang ada. Dalam penelitiannya yaitu di buku Law in Action, merujuk pada hukum yang hidup dan berlaku dalam praktik di masyarakat. Contohnya, meskipun ada aturan berhenti di lampu merah, pengemudi terkadang tetap melanggar karena terburu-buru, yang merupakan dasein. Sedangkan yang terakhir yaitu novelty penelitian. Menurut definisinya merupakan kebaruan, keunikan, atau temuan baru dari sebuah penelitian yang berada dari penelitian sebelumnya. Nah, hubungan dengan dasolen dan dasein, kesenjangan antara dasolen dan dasein sering kali memicu masalah penelitian yang menarik untuk diteliti. Novelty muncul ketika penelitian mampu mengatasi kesenjangan antara ideal dasolen dan kenyataan dasein. Selanjutnya, menemukan suatu masalah yang benar-benar baru atau belum pernah ada sebelumnya, memberikan perspektif atau solusi baru yang belum pernah terungkap. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan menambahkan wawasan tentang konsep dasar penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.